warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memperkenalkan diri. Saya Cynthia Rahmawati Dewi sebagai moderator dan teman saya Siti Aminah sebagai pelatih. Baik, untuk mempersingkat waktu saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada sahabat saya untuk menyampaikan. Di sini materi kami berjudul bisnis plan dan inovasi. Pengertian bisnis plan, rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh seseorang pengusaha yang mendeskripsikan semua elemen eksternal dan elemen internal yang relevan yang terlibat dalam pembentukan perusahaan baru. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab memenuhi tujuan itu. Selain itu, rencana bisnis juga merupakan penggabungan rencana-rencana fungsional seperti pemasaran, keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Tahapan-tahapan dalam rencana bisnis adalah 1. Tahapan riset dan survei lapangan seperti perilaku konsumen, perilaku pasar, tingkat permintaan, tren, dan arah perubahan persaingan. 2. Tahapan pengumpulan data dari internet dan eksternal. 3. Tahapan evaluasi data dan pengelolaan data dengan metode statistik atau Tiga, tahapan evaluasi data dan pengelolaan data dengan metode statistik atau metode analisa yang lain. 4. Tahapan penyelesaian hasil riset dan survei untuk memastikan bahwa data dan informasi itu sudah akurat dan benar. Yang kelima, tahapan dan analisa penelitian strategi perusahaan atas hasil riset. Yang keenam, tahapan persiapan, pembuatan, dan penyusunan perencanaan bisnis. B. Manfaat bisnis plan, perencanaan bisnis. 1. Membantu wirausaha untuk berpikir tentang bisnisnya melalui ide-ide yang dituangkan dalam sebuah rencana yang terintegrasi dengan baik. 2. Membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi keputusan serta mengevaluasi ide-ide bisnis sehingga risiko kegagalan bisa diminimalisir. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dari wirausahaan bila bisnisnya berjalan dengan baik sesuai rencana bisnis. C. Bagian penting dalam bisnis plan. 1. Mengidentifikasi rencana bisnis. 2. Merancang konsep bisnis. Yang ketiga, membuat peta jalan bisnis. 4. Menentukan alternatif strategi sebagaimana rencana cadangan untuk antisipasi dalam meminimalkan risiko yang akan terjadi. Yang kelima, menyusun rencana jalan keluar bila terjadi kegagalan total dalam bisnis atau terjadi likuidasi bisnis. D. Format penyusunan bisnis plan. 1. Ringkasan eksekutif. 2. Latar belakang perusahaan. 3. Analisis pasar. Yang keempat, analisis sumber daya. Yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang ketujuh, analisis keuangan. Bagian 2, inovasi. Pengertian inovasi. Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Inovasi merupakan tahap awal ketika seseorang mulai melihat dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, khususnya media massa. Proses inovasi. Inovasi merupakan hasil
pencarian suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Proses ini dimulai dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Ini bersifat konseptual dan perseptual, dapat dipahami dan dilihat. Inovator harus melihat, bertanya dan mendengar orang lain mencari inovasi. Maka dari itu berpikir keras dengan segenap kemampuan otaknya. Mereka mengadakan perhitungan dengan cermat dan mendengarkan pendapat orang lain, serta memperhatikan potensi dari pengguna inovasi yang dicarinya untuk memenuhi harapan nilai dan kebutuhan. Inovasi yang berhasil pada umumnya sederhana, terfokus, dan ditujukan pada aplikasi yang didesain khas, jelas, dan cermat. Inovasi lebih banyak melibatkan kerja fisik daripada pemikiran. Okay, next. Jenis inovasi. 1. Penemuan. Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Misalnya penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell, dan lain-lain. 2. Pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah berada. Misalnya pengembangan MCD oleh Ray Kroc. 3. Duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Misalnya duplikasi perawatan gigi dan dentalan. D. Sumber inovasi. Mencari inovasi dilakukan dengan memanfaatkan perubahan pada penemuan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan kreativitas internal. Kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keinginan tahuan tentang perkembangan ide dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Kreativitas internal muncul tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Dalam upaya ini menggunakan pengalaman sebagai sumber karena pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Oke, itu saja hasil diskusi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini saya buka sesi tanya jawab dengan 2 pertanyaan. Teman-teman, silakan. Kepada Kak Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana jika perusahaan tidak melakukan bisnis segera? Apa yang tidak? Bisnis Contoh faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana bisnis? Contoh faktor apa saja, faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana bisnis? Dalam menyusun rencana bisnis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik Irwan. Pertanyaan dari mana? Contoh faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana bisnis? Menurut pendapat saya, faktor yang harus direncanakan yaitu mencari tempat yang strategis dulu. Setelah itu dia menyusun rencana untuk berbisnis.
pertama yang kita harus cari tahu itu tempat untuk melakukan bisnis itu harus tempat yang strategis, sehingga kalau sudah mendapatkan tempat untuk melakukan perdagangan itu yang diutamakan itu lokasinya, lokasi pemasarannya. Nah, jadi seseorang melakukan bisnis dalam mendapatkan strategi itu dia harus mencari lokasi-lokasi yang dimana daya minatnya itu ramai begitu. Nanti kayak dia mau buka toko, contohnya dia mau buka toko makanan ya, toko jual elektronik begitu, dia harus mencari lokasi yang betul-betul dimana tempat itu harus ada banyak peminatnya. Makanya seseorang melakukan bisnis yang diutamakannya itu harus mencari lokasinya. Lokasi itu juga menentukan suatu suksesnya suatu bisnis. Jika dia mau membuka warung makan, itu dia harus mencari lokasi yang betul-betul ramai tempat pemasarannya, sehingga dagangan yang dia jual itu bisa didatangi oleh pembeli. Contohnya dia membuka lokasi warung makan itu di pinggir jalan itu kan tempatnya sangat strategis kan, karena di mana-mana kan semua orang pasti melihat. Tidak mungkin dia membuka warung makan di pegunungan, di pedalaman, itu kan daya minatnya kurang. Itu yang satu faktor yang harus diperhatikan. Begitu saja. Ada Irwan, bagaimana? Apakah bisa memahami, bisa menerima jawabannya dari kami? Oke, saya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dewi. Bagaimana jika perusahaan tidak melakukan bisnis plan, apa yang terjadi? Tanpa adanya bisnis plan, mungkin kita akan kesulitan menentukan lokasi terbaik. Namun pada akhirnya untuk bisnis di lokasi yang salah itu akan mempersulit kita untuk berkembang dengan adanya dan terjadinya risiko kegagalan yang merajalela kayak di kesulitan yang membuat risiko kita terjadinya risiko hal-hal yang besar begitu, kegagalan yang besar, sehingga kehabisan berusaha sering terjadi karena adanya kendala suatu bisnis yang susah untuk berkembang. Sekian dan terima kasih.